Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah cuitan di Twitter teman-teman. Jadi cuitan ini dari Partai Demokrat ya, yang diwakili oleh Marwan Cik Hasan ya. Jadi Marwan Cik Hasan ini merupakan anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ya, langsung saja saya bacakan cuitannya teman-teman. BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan karena akan membuat inflasi meningkat tajam. Tak ada yang lebih penting dari kesejahteraan rakyat, karena jika inflasi tinggi, kemiskinan pasti mengikuti. Oke teman-teman, jadi itu dia cuitan dari Partai Demokrat yang diwakili oleh salah satu anggota partainya teman-teman ya. Oke, jadi yang saya mau tanggapi dari cuitan Partai Demokrat di Twitter ini, Partai Demokrat ini kalau berbicara soal kesejahteraan rakyat, soal kenaikan harga BBM ya, seolah-olah mereka ini paling sukses mensejahterakan rakyat teman-teman. Padahal kita tahu bersama bahwa ketika Partai Demokrat ini menjadi partai penguasa di negara ini selama 10 tahun berkuasa, terjadi korupsi ya, besar-besaran, pembangunan mangkrak di mana-mana ya. Salah satunya adalah bangunan Hambalang, proyek Hambalang, yang sampai saat ini menjadi rumah hantu atau menjadi tempat tinggal setan teman-teman. Slogan mereka adalah katakan tidak pada korupsi. Tapi orang-orang yang mengatakan katakan tidak pada korupsi, merekalah yang melakukan korupsi besar-besaran ya. Dan setelah saya membaca postingan dari Partai Demokrat di Twitter ini, saya beranggapan bahwa Partai Demokrat ini adalah partai yang namanya hampir tenggelam di Indonesia ini, sehingga menjelang Pilpres ya, 2 tahun lagi menjelang Pilpres, mereka ini mulai mencari panggung, mencari nama dengan mengeluarkan statement-statement ya, yang seolah-olah mereka itu membela rakyat atau seolah-olah mereka itu berpihak kepada rakyat. Padahal sebenarnya mereka ini, Partai Demokrat ini sebenarnya tidak memihak kepada rakyat menurut saya ya. Kalau berbicara kesejahteraan ya, saya mau bertanya kepada orang-orang di Partai Demokrat, memangnya apa yang sudah kalian sejahterakan di negara ini selama Partai Demokrat memimpin 10 tahun ya? Kalau masalah BBM naik ya, BBM naik ini bukan saja terjadi di era Presiden Jokowi saat ini. BBM naik ini terjadi juga di saat Presiden SBY memimpin ya. Bahkan ketika SBY memimpin selama 10 tahun ya, kenaikan harga BBM itu jumlah persennya lebih tinggi ketimbang Presiden Jokowi. Presiden SBY ya, menaikkan harga BBM ya, sebesar 360%. Sedangkan di era Presiden Jokowi saat ini kenaikan harga BBM itu cuma 30% saja. Lalu kalau bilang mensejahterakan rakyat ya, setelah Presiden Jokowi itu menaikkan harga BBM ya, setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, tidak serta-merta membiarkan rakyat itu susah. Ketika Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, maka Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan solusinya ya, dengan membagikan bantuan langsung tunai, bukan saja kepada masyarakat biasa, bahkan karyawan yang gajinya 3,5 juta saja mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp600.000. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini atau pemerintahan saat ini, menurut saya itu adalah kebijakan yang harus diambil ya. Mau tidak mau harus diambil. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai mobil mewah ya, menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi, sedangkan bahan bakar minyak bersubsidi ini adalah milik rakyat atau masyarakat yang tidak mampu, bukan milik mereka yang mampu. Tetapi bahan bakar minyak bersubsidi ini digunakan juga oleh mereka yang mampu, sehingga bahan bakar minyak ini dikurangi lagi subsidinya. Tidak usah berbicara masalah kesejahteraan rakyat ya, karena Presiden Jokowi sudah tahu caranya mensejahterakan rakyat. Jadi tidak perlu lagi mengajarkan atau tidak perlu lagi membawa-bawa rakyat seolah-olah Partai Demokrat itu paling membela rakyat atau paling berpihak kepada rakyat.
Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hormat.